Bab 27. Tepat ketika Elaine sangat bersemangat, Fred White berkata dengan lantang, "Paman dan Bibi, jangan khawatir. Saya akan pergi berkomunikasi dengan mereka sekarang, tunggu saja kabar baik." Elaine merasa bahwa dia didukung oleh Fred White saat ini, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia, jadi dia segera berseru, "Fred, aku akan ikut denganmu." Charlie buru-buru berkata kepada Elaine, "Bu, sebaiknya ibu tidak pergi ke sana dan ikut bersenang-senang. Seandainya Fred White tidak bisa menyelesaikan masalah ini, Anda mungkin mendapat masalah." "Hah?" Elaine berkata dengan marah, "Apakah Anda berani mempertanyakan kemampuan Pak Fred?" Bibi dan kakek lainnya semuanya mengharapkan Fred White dapat membantu mereka mendapatkan kembali uang hasil jerih payah mereka, dan sekarang Charlie benar-benar bernyanyi melawan semua orang, tentu saja menyebabkan ketidakpuasan semua orang. Di hadapan tuduhan orang yang tak terhitung jumlahnya, Charlie berkata dengan tenang, "Bu, tidak apa-apa bagimu untuk menunggu di sini. Lebih baik tidak bergabung dalam negosiasi." Elaine tidak bisa mendengarnya sama sekali, dan segera mengutuk, "Tutup mulut bau kamu. Ini bukan tempat untuk kamu bicara." Wajah Fred White juga penuh dengan kesombongan, dan dia tertawa dan berkata, "Kamu tidak pandai dalam hal itu, tapi kecemburuanmu tidak kecil. Apa menurutmu aku sama sepertimu, sampah yang baru saja membuka mulut dan meneriakkan slogan?" Melihat ibu mertuanya tidak mendengarkan bujukannya, Charlie tidak berbicara sama sekali, dan berkata dengan enteng, "Oke, kalau begitu saya menunggu kabar baik dari Tuan Putih Muda." Bagi ibu mertuanya, Elaine, Charlie membuatnya kesal. Dia terlalu sombong, tapi sering dibutakan oleh penampilan. Sederhananya, dia adalah Lady Wilson dengan rambut panjang dan wawasan pendek. Kejadian hari ini sepertinya tidak lebih dari penipuan, tapi setelah sedikit riset, Anda tahu bahwa air di belakangnya sangat dalam. Ibu mertua tidak memiliki penglihatan, dan dia sendiri harus pergi ke air berlumpur. Kemudian dia tidak bisa menahan rasa pentingnya yang meningkat. Elaine tidak tahu bahwa Charlie baik, jadi dia menatapnya dengan galak, dan berkata kepada Fred White meminta maaf di detik berikutnya, "Mr. Fred, jangan memasukkannya ke dalam hati jika dia mengatakan sampah ini. Bibi benar-benar percaya padamu." Fred White tersenyum penuh kemenangan dan berkata, "Tidak apa-apa, Bibi, aku tidak akan kalah dengan seorang pengecut." Karena itu, dia segera berkata dengan penuh semangat, "Bibi, ayo kita pergi. Ini baik." Fred White membawa Elaine melewati kerumunan dan melangkah ke pintu Harley Insurance Company. Begitu keduanya tiba di depan pintu, dia langsung berkata dengan lantang kepada beberapa karyawan yang memblokir pintu, "Pergi dan beritahu pemimpinmu untuk segera mengembalikan uang paman dan bibi ini, jika tidak aku akan segera membiarkan tim pengacara dan campur tangan organ keamanan publik. Pada saat itu, Anda dan bos Anda akan ditangkap." Elaine juga menggema dari samping, "Pernahkah Anda mendengar tentang anjing-anjing ini? Kami didukung sekarang. Jika perusahaan penipuan Anda tidak mengembalikan uangnya, berhati-hatilah karena Tuan Muda Putih mengirim Anda semua ke penjara." Karyawan muda di kepala juga sedikit gugup dan buru-buru berkata, "Maaf, saya hanya penjaga keamanan, dan saya tidak bertanggung jawab untuk urusan spesifik." Fred White berkata dengan dingin, "Kalau begitu telepon bosmu dan katakan padanya bahwa aku Fred White dari keluarga kerajaan Orous Hill. Biarkan dia datang dan menanganinya secara pribadi, jika tidak, dia akan menghadapi konsekuensinya." Saat berbicara, wajah Fred White penuh dengan kesombongan. Meskipun keluarga putih tidak teratas di Orous Hill, setidaknya sedang. Bos perusahaan scam, setelah mendengar namanya, apakah dia masih bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Karyawan muda itu tidak tahu kedalamannya dan sedikit takut, jadi dia segera menelepon atasannya. Bab 28. Saat ini, di kantor pimpinan Harley Insurance Company, Bos Harley-O sedang melayani seorang pria paruh baya berusia 40-an dengan wajah datar. Dia tersenyum di seluruh wajahnya, mengeluarkan kartu bank dari laci, menyerahkannya dengan hormat, dan berkata, "Tuan kelima, ada 30 juta di kartu ini. Kata sandinya adalah hari ulang tahun Anda. Kali ini diberikan kepadamu. Silakan lihat dividennya." Pria paruh baya itu mengenakan setelan Thompson, terlihat agak marah, tetapi matanya tidak marah tapi megah, dan auranya luar biasa. Jika ada orang lain yang hadir, dia pasti akan mengenali identitas pria paruh baya ini. Dia adalah Orville Hong. Di seluruh Orous Hill,
Semua orang tahu bahwa Orvel Hong adalah kaisar bawah tanah di sini, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Orvel Hong memandang Harlio, tersenyum setuju, dan berkata, Harlio, aku tidak berharap kamu menjadi orang baik. Bagus, bagus. Harlio buru-buru berkata, Tuan kelima, bagaimana dengan Lady Wilson yang merepotkan di bawah? Orvel Hong berkata dengan acuh tak acuh, sekelompok hal lama, jangan pedulikan mereka. Jika mereka tidak mendengar perkataan Anda, saya akan mengatur agar saudara-saudara datang dan memberi mereka warna untuk dilihat. Harlio menghela napas lega dan buru-buru berkata, terima kasih, Tuan Orvel. Orvel Hong tersenyum dan berkata, di masa depan, lepaskan saja bisnis semacam ini. Selama Anda bisa menghasilkan uang, saya akan membantu Anda dengan apapun. Harlio terkejut dan merendahkan wajahnya dan berkata, terima kasih, Tuan Orvel. Dengan kata-katamu, aku akan terus bekerja lebih keras dan kita akan menghasilkan banyak uang bersama. Harlio tidak memiliki latar belakang yang dalam di Aurous Hill, tetapi kepribadian ini memiliki satu keunggulan, yaitu ia memiliki pikiran yang baik dan dapat membuat jalan yang bengkok. Dia terlibat dalam manajemen keuangan dan menipu uang. Mengetahui bahwa dia tidak dapat menahan uang sebanyak itu, dia meminta bantuan Orvel, memberikan sebagian dari pendapatan ilegal kepada Orvel, dan mencari suaka dari Orvel. Orvel Hong mengambil keputusan di Aurous Hill, jadi dia secara alami akan aman dan sehat, dan Orvel Hong adalah pendukungnya, jadi dia tidak memiliki kekhawatiran tentang masa depan, dan bisnis penipuan berkembang pesat. Tepat ketika Harlio sangat bersemangat untuk pergi ke jalur Orvel, bawahannya menelepon dan berkata dengan cara yang nyaman, Bos, sesuatu telah terjadi. Ada seorang pria yang mengaku sebagai tuan muda dari keluarga putih, Fred White. Dia meminta uang dengan segera, jika tidak, dia akan mengirimmu ke penjara. DMN, bagaimana dengan ini? Harlio mengerutkan kening, dan buru-buru berkata kepada Orvel Hong, Orvel, ada seorang pria yang mengaku sebagai keluarga Aurous Hill King di lantai bawah, yang memimpin sekelompok pria tua dan wanita tua untuk membuat masalah. Dia mengatakan bahwa dia hanya menutupi langit di Aurous Hill. Mari kita keluarkan semua uang yang kita kumpulkan, atau kita akan dikirim ke penjara. Harlio sengaja menambah bahan bakar dan kecemburuan untuk memancing Orvel Hong. Saat dia berkata, dia membungkuk lagi dan memohon, Tuan kelima, keluarga putih memiliki kekuatan di Aurous Hill kami. Jika mereka menahan saya benar-benar tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Mohon ambil tindakan untuk membantu adik kecil mengatasi kesulitan ini. Raja Bukit Aurous? Orvel mendengus dan berkata, keluarga kecil kulit putih bahkan bukan bulu di mataku. Bahkan jika dia yang bertanggung jawab atas keluarga, mereka harus sujud dan memberi hormat ketika mereka melihatku. Sekarang junior mereka berani memprovokasi saya. Kalau sampai kepalaku, aku sangat lelah dan bengkok. Bagaimanapun, Orvel Hong memasukkan kartu ban berbakti Harlio ke dalam sakunya, dan berkata dengan dingin, ayo pergi, saya ingin melihat, makhluk tak bernyawa macam apa dia. Orvel Hong hanya makan uang. Siapa yang memintaku untuk meludahkannya?